Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam teman-teman. Ini adalah obrolan pertama nih, obrolan bisnis dari Ruang Kolaborasi Juara. Kebetulan, alhamdulillah malam ini kita bisa ngobrol bareng dengan salah satu pelaku bisnis UKM yang katanya kalau di Indonesia itu UKM itu mayoritas pebisnis adalah UKM. Lebih dari 90% pengusaha di Indonesia masih berupa UKM. Dan itulah yang membuat bangsa kita menjadi yang kuat karena banyak pelakunya. Salah satunya yang hadir malam ini bersama kita, Kang Aep. Kebetulan saya kenalnya, kita kenalan berapa? 3 tahun yang lalu ya Kang ya? Iya Kang, 2017. 2017 ya, lagi dalam satu Betul. acara pelatihan bisnis. Kita mungkin bisa kenalan dengan Kang Aep. Kang Aep ini nama aslinya Kang Aep itu panggilan atau nama asli? Nama aslinya mah Saipudin Kang. Oh, Saipudin. Saipudin aja. Oh, aja. Okay. Aja. Sekarang umur berapa Kang? Kang Aep ya, saya manggilnya Sekarang Kang Aep aja ya. boleh, siap Kang. 32. 32. 32. Kang Aep dulu ceritanya gimana bisa mulai terjun bisnis dari lulus sekolah atau lulus kuliah langsung terjun bisnis atau sempat kerja dulu atau gimana tak ceritanya? Kalau saya dulu kerja dulu Kang. 2012 saya lulus. Terus kerja dulu selama 2 tahun. Nah, terus pindah ke Bandung, usaha aja gitu. Ternyata keenakan di usaha gitu, udah aja usaha gitu. Berarti sempat kerja Sekarang 2 tahun ya? 2 tahun. Dulu lulusan, kalau boleh tahu ya, lulusan SMA atau lulusan S1 dulu? Saya kuliah dulu. Kuliah, sempat beres tapi ya? Oh, beres, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jurusan apa dulu? Saya dulu biologi. Biologi ya, 2 tahun kerja, terus nyemplung ke bisnis. Oke. Bisnis apa tuh dulu mulainya? Kalau dulu sebetulnya udah ya jualan-jualan gitu. Saya tuh udah dari SMA gitu Kang. Dari SMP sebenarnya udah gitu, udah mulai. Cuman dulu itu titik beratnya saya tuh waktu kuliah saya pernah ketipu Kang. Oh gitu, pas Ketipu kuliah. dulu. Pas kuliah maksudnya sambil bisnis gitu? Kuliah tuh ya sering datang-datang seminar bisnis gitu, sering jualan gitu. Jadi emang passionnya ke sana gitu. Nah, pas kuliah saya kena tipu sama teman-teman gitu investasi, anak ITB juga ya, kuliahan gitu ya. Nah, lumayan gede. Nah, waktu itu tuh jadi down gitu ke sayanya. Nah, waktu itu ya udah saya nyari kerja aja yang cepet gitu. Nah, dapat kerja kan sambil nyicil hutangnya ya. Nah, selama itu tuh karena wah kerjaan mah capek kan. Lagi kerja juga saya karena passionnya usaha gitu ya, jadi saya bikin usaha-usaha gitu, tapi namanya juga kerja sambil usaha emang repotnya pokoknya, repot banget. Nah, usahanya nggak jalan, kerja aja terus gitu. Nah, terus ya keluar aja, terus pindah ke Bandung gitu kan ceritanya mah gitu. Itu bisnis apa dulu masuknya lagi pas awal-awal gitu ya? Awal-awal. Kalau awal sama passion, cuman waktu itu tuh saya celana dewasa jeans Kang, tepatnya tuh. Ngambil dari orang terus jual lagi atau produksi? Nah, jual lagi. Jadi saya nggak ada basic produksi. Karena saya senangnya jualan, ya udah jualan aja gitu. Nah, ternyata waktu itu tuh mulai jualan tuh pas mau Lebaran gitu ya. Jadi emang wah ternyata jualan tuh asik gitu. Nah, karena senang ada ya intinya mah ya karena ada uangnya gitu ya. Karena kebutuhan gitu ya makanya. Jadi oh ya udah dijalanin aja gitu. Dari pengalaman tuh pas lagi tahun-tahun itu hasil jualan bisa lebih besar dari gaji pas lagi kerja sebelumnya? Pokoknya mah
gaji sebulan bisa 2 hari lah dapatnya. Aduh, ngeri. Makanya ngeri lah waktu itu. Iya. Saya tuh baru masuk, udah setahun training lumayan Kang, udah mau 2 digit. Alhamdulillah. Tapi pas jualan udah kata saya tuh 2 hari 3 hari udah dapat gitu. Dapat Tapi ya. namanya juga momen ya, karena passion Ya. tuh di momen Hmm. ya bulan itu aja gitu. Setelah Oh itu ya, mah biasa down lagi turun gitu. lagi ya. Memang yang Nah, bisnis fashion kan gitu ramenya pas ah, puncaknya pas lebaran ya. pasti Gitu. itu aja sih. Ya, bulan-bulan berikutnya rada turun gitu. Itu berarti sambil kuliah teh sambil bisnis. Oh, kabil kuliah mah bisnisnya nggak jelas lah. Oh gitu, nyoba-nyoba lah ya belajar artinya, tapi pas lagi SMA kuliah coba ini coba itu. Ya jualan gitu intinya mah gitu. Bukan bisnis yang hasil riset gitu, produk bukan gitu. Karena Berarti basicnya bukan itu gitu, jadi agak susah gitu kan. ya kan yang namanya Kalau bisnis nggak harus produksi. Kalau ambil barang di mana dijual juga itu ya bisnis kan. bisa. Kalau dulu kan lagi kuliah mikirnya teh Kang bikin produk dulu kan Oh iya, diajarinnya tuh. heeh. Bikin bisnis plan-nya baru launching pasar itu aja diikutin gitu. Padahal Hmm. ternyata nggak gitu gitu. Ternyata Ya, gampangan langsung nyari barang terus jualnya. tapi ya kedepannya memang harus produksi Kang gitu sih. Memang harus bikin. Ya kalau di bisnis kan memang ada istilahnya quick win, mana yang duluan bisa kita kerjain jadi duit gitu, baru mana yang nanti jangka panjangnya kan. Nah, itu betul Nah, betul betul Kang. kalau istilahnya orang luar mah ambil apel yang terbawah. Jadi kalau dalam satu pohon itu Ya. nggak usah manjat-manjat dulu ke atas pohon Oh wese. iya. No, Bener bener bener. gantung di paling bawah di pungutan gitu kan gitu. Nah, itu Kadang cerdas tuh. orang-orang kayak kita tuh yang lulus kuliahan memang kadang suka mikirnya ribet, Nah, itu senang Kang yang bener. susah gitu. Tahunya susah duit nah gitu kan. Ya, padahal bisnis mah kan make profit ya gitu. Nah, gitu. Keren ya, Kalau berarti bis bener. Akang dapat pengalamannya jualan celana, jual beli celana, ternyata dalam 2 hari gaji sebulan kelewatnya Dapat gitu. lah, Makanya kira-kira sih semangat kan. ya. Jadi Itu wes semangat. 2012 atau 2000 berapa itu? Itu 2015 Kang. 15 ya, 2015. Heeh, Oke, berarti kita 2015. pas lagi ketemu 2017 tuh udah yang tahun kedua ya. Tahun kedua betul. Oke. Nah, jadi nah yang dari 2015 itu sampai 2017 bisnisnya sama sejenis gitu. Maksudnya celana terus atau ada Uh, perubahan-perubahan? enggak karena setelah lebaran itu kan passion itu jatuh ya Kang ya. Hmm. Nah, saya kan kadang suka jalan-jalan gitu. Oh, yang laku apa gitu. Oh, ternyata baju harian anak bagus gitu. Nah, dicobain, ternyata bagus sampai sekarang gitu. Oh gitu. Jadi Sekarang 2015 itu habis pertama beres jualan ke lebaran celana. Ah, langsung pindah ke urusan baju-baju anak nah gitu. sampai Sampai sekarang. sekarang gitu. Berarti nggak 5 tahun ya. Betul Kang, jalan 5 tahun. Wah keren tuh. Jadi kalau di bisnis katanya dia mulai menanjak sampai tahun ketiga mulai goyang-goyang dikit, nanti tahun kelima pembuktian dia bisa ngegas naik terus atau Turun. turun. Jadi emang Iya ya tahun Kang. kelima masa-masa kritisnya bang. Siap Kang, siap Kang. Dicamkan sama saya. Anak saya ikut Kang, boleh ya? Boleh dong. Dari Biar sini sayang. jadi ini jadi Ikut. saksi ya. Nanti kan calon penerus pan anak-anak. Iya. Emang kadang memang kalau orang yang udah ngerasain bisnis jadi suka ketagihan gitu. Kemarin juga saya sempat cerita sedikit, anak saya Gimana sempat Kang? tanya, anak kan baru kuliah gitu. Ya. Terus nanya, nanti emang kalau beres kuliah kerja dapat uang seberapa? Ya kalau ngegaji lulusan kuliahan ya UMR lah lebih-lebih dikit gitu kan. Komentar anak, hah cuman segitu? Jualan nasi kuning juga dapat atuh segitu mah katanya. Aduh ya memang Bener-bener Kang, gak apa-apa sih. gitu. Ya tapi ya anak-anak kan oke, kalau bisa ya tukang nasi kuning yang insinyur kan lebih keren daripada tukang Nah, nasi gitu kan. Bener. insinyur nasi kuning doang. Oke Kang, oke balik ke Nah, yang Kang. tadi jualan celana terus ke jualan baju-baju itu. Berarti inspirasinya dari jalan-jalan gitu ya, ketemu barang-barang gitu ya. Kalau
jualannya sendiri dulu 2015 itu jualan celana sama jualan eh, yang baju anak-anak itu di mana jualannya? Apa jualan gelar di kaki lima, di sewa toko atau seperti apa dulu? Dulu saya awalnya tuh di jalan, Kang. Jadi kalau lihat di Gasibu kan suka ada yang bawa mobil tuh. Hmm. Nah, saya tuh kayak gitu gitu. Oh, yang suka ngantri di jalan apa? Ah, Deretan Gasibu itu ya ke ah, Pusdainya. ya. Saya tuh Oh, dulu tuh pertama tuh saya di Robani deket hmm, yang di jalan yang di Haur Pancuh, Kang. oke. Nah, Hmm. Nah, di sana pertama tuh ramai kan, terus hmm. baju anak ya lumayan lah gitu. Ditambah aja online gitu. 2015 Nah, itu jualan di mobil. di mobil. Mobil sendiri atau nyewa? Waktu itu saya pas recentnya langsung ini Kang nyicil. Oh, Jadi diberanikan gitu. Jadi saya punya uang tabungan sedikit, udah aja DP-in gitu buat usaha gitu. Ternyata ya gitu Kang hasil jualan lumayan gitu. Bisa nutup kemana-mana gitu intinya mah oke. gitu. Ah, Terutama kan saya punya cicilan mobil kebayar dari hasil usaha. rumah gitu. Bukan rumah belum, saya mobil dulu terus intinya mah hutang sebelumnya kan pas saya kuliah ketipu Oh, itu belum selesai gitu kan. itu berapa Itu tahun sih yang diutap. beresin sisa utang yang zaman kuliah itu? Baru mau beres sekarang sih Kang, Oh ya, tapi udah mau tahun beres tahun ini ya. 2009. Insya Allah tinggal Oh, sedikit lagi. oh alhamdulillah. Iya, memang recovery dari hutang itu memang butuh waktu. Tapi tesnya pengusaha ya di situ. Kalau Nah pas itu Kang, lagi rada ada problem, begitu lulus menyelesaikan masalah kan berarti kita naik kelas tuh. nah Itu itu aja yang Kang bikin kita bener. semangat kan. Ya yang bikin semangat emang karena ketipu itu sih kalau kata saya mah. Kalau saya nggak ketipu mungkin saya jalan hidup saya nggak ke sini gitu. Iya, iya. Karena saya bakal stabil aja di karyawan gitu ya kira-kira segitu-gitu gitu. Saya mikirnya sih gitu sih Kang. Ya, jalan orang jalannya beda-beda ya. Mungkin saya di situ gitu titik itunya gitu. Kalau dan kurang lebih kalau usaha mah cuman masalah angka aja. Misalnya Nah kita betul Kang. ketipu sejuta, ada yang ketipu Ah, 5 juta, ada yang ketipu 5 miliar gitu. nah Nah, itu gitu. Kang Jadi bener. sama saruawe gitu itu mah angan angka. Yang penting kan kita Ya, ngurain masalah dan cari nu ngabayarna kumaha gitu. tak inti nama itu bener. Gitu. Jangan nyari cari lebihannya kan. Nah itu bener-bener kan. Oke. Itu jualan di mobil itu nggak dikejar-kejar satpol pp ya? Bukannya kadang suka dilarang itu di mobil itu? Jadi dia ada waktunya Kang. Kita kan bayar ke kayak semacam preman lah gitu. Hmm. Ada waktunya misalnya sampai jam 12 siang. Udah aja kalau hari Oh, Minggu gitu. gitu. Terus kan ada titik zona merah, ada zona hijau gitu. Kayak gitu sih Kang. Jadi kita udah bayar sih sebenarnya mah. Oh, berarti secara Kira-kira lah. itu udah ada yang mengorganisir lah ya. Jadi Nah ada gitu. yang ngatur waktunya, maksudnya Mm-mm. tertib bukanya kapan, Nah gitu Kang. tutupnya kapan, bubarnya kapan gitu ya. Ya. Biasanya secara informalnya. Mm-mm. Oke, oke. Tapi nggak pernah kan kejadian di jualan terus dikejar-kejar sampai Oh, dagangan diangkut gitu. pernah sekali dua kali gitu Kang. Oh, pernah sekali Tapi ya. nggak sekali dua kali pernah. Nah. Barang diambil gitu nggak balik lagi nggak apa-apa lah gitu. Tapi itu kan saya juga punya teman yang suka cerita gitu kan. Hah? Maksudnya ya kalau disita kadang bisa diambil, kadang bisa enggak. Kalau Hmm. Akang dulu pernah keambil. Diambil Kang, tapi nggak semuanya. Waktu itu Oh, yang jaga anak buah lah gitu. oh iya iya. Jadi saya lagi nggak ada, anak buah ada di sana, diambil sampelnya mungkin ya Oh seberapa iya. pieces gitu ya Nah, sudahlah gitu. oh ya, Gitu. ya masih oke lah ya. Artinya Nah, barang masih aman sebagian gitu. besar masih aman lah ya. Gitu. Soalnya kan ada yang memang nggak terkoordinir, itu istilahnya sampai lapak-lapaknya dibungkus di bawah gitu kan. Gitu. Oh iya bisa. Nah, kan Kalau mobil mah kan kabur gitu. bener-bener untungnya pakai mobil gitu aja tinggal Kabur aja gitu. beberes nah jalan ya. Oh, iya, iya, iya.
Tapi ya kita juga niatkan jangan selama-lamanya gitu Kang. Oh Kan saya ya. juga pernah dengar yang cerita Robani Kang ya, Oh, Robani yang di kumaha Teko tuh? Umar. Ah, Saya, saya bahkan dengarnya dari Akang. iya ya, lupa yang mana tuh yang mana? Ya katanya saya juga katanya pernah di Teko Umar ya dagang Hmm. apa namanya aksesoris Oh iya wanita iya iya. gitu. Nah saya Zaman juga saya kuliah itu. Zaman Robani saya aja kuliah bisa tuh. gitu. Ya. Ya zaman saya kuliah tuh saya inget banget belanja Mm-mm. apa istilahnya kaset-kaset atau baju koko dulu. Ya elah Mm-mm. cuman lapak 3x3 kali nggak sampai kali itu. Gitu. Tapi sekarang kan udah di mana-mana cabangnya. Alhamdulillah Luar gitu ya Kang biasa. ya ada rezekinya. Ada rezekinya tiap orang. Oke. Itu kan berarti Jangan gitu. sempat di lapak mobil. Sampai Mm-mm. tahun berapa tuh di lapak mobil? Terakhir itu 2017 ke sini saya cuma minggu aja. Nah, 2018 saya udah off, Kang. Udah 2018 Berarti sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Oke. Pas tuh berarti memang tahun ketiga kan berarti. Oke. Oh gitu. Iya 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 biasanya Ada begitu emang. rumusnya ya. Bukan rumus sih cuman saya juga diceritain orang-orang begitu gitu. Oh gitu. Para senior penelitian di Mm-mm. luar negeri ya di tahun ketiga itulah biasanya ada sebuah titik perubahan Balik gitu gitu. ya. Titik balik. Nah, Gitu. Oke, berarti dari lapak mobil terus ke mana? waktu itu saya kan gak pengalaman yang buka toko di Baltos kayak gitu ya. Nah, saya udah ada niat, terus ternyata konveksi yang suka saya ambil, dia punya lapak di sana sewaan gitu. Hmm. Dia mau berhenti nawarin ke saya, udah pakai aja gitu. Nah, saya nyewanya cicil aja per bulan biar ringan gitu kan. Nah, Saya udah ada niat, dia ngasih gitu. Oh ya sudah saya pakai gitu. hmm, Nah, dari titik itu online tuh jalan gitu, Kang. hmm. Online kan ditarik ke toko kan lebih bagus gitu ya Nah, kepercayaannya. Oh, ada nah, tokonya gitu kan. nah, benar. Transaksi lebih aman. Nah, dari Betul. sana lumayan ada stabil gitu. Hmm. Gitu sih titik ininya mah gitu pindahnya mah gitu. Oke. Itu 2017 berarti ya. Ya sekitar 2017 akhir lah kan kesini 2017 gitu. akhir ya. Langsung di Baltos nyewa. Dulu kalau Nyewa. boleh tahu kurang lebih nyewa begitu zaman dulu berapaan tuh? Kalau dulu tuh sistemnya per 6 bulan. Nah, Sebulannya tuh di angka 900 kalau sebulannya tuh. diperbulankan. Hmm. Di Baltos tuh. Dealnya tahunan. Di per 6 bulan. Oh, per 6 bulan. Per 6 bulan ya. Ke Kurang lebih 900 manajemen. sebulan. Dulu. Oke. Terus ternyata hasilnya dengan dibuka di Baltos itu buat yang nggak tahu, Bandung Balubur Town Square. Nah itu. Jadi sebuah mall yang merupakan aset pemerintah Kota Bandung. Di bawahnya dulu pasar. Dulu aslinya pasar, terus diperbaiki. Sekarang di bawahnya pasar basah gitu, tapi bersih. Di atasnya ada ATK karena dulu Balubur terkenal sama jualan alat-alat tulis buat mahasiswa gitu. Saya juga termasuk pelanggan dulu sebelum dibongkar kan, beli rotring, Ya. beli kertas, beli kalkir kan gitu. Terus Betul. dirombak di atasnya sekarang fashion ya. Nah Gitu. gitu. Nah ternyata hasil tapi pas lagi di Baltos itu jualan sambil jualan online juga ya? Nah sebelum masuk ke Baltos saya udah online duluan Kang. Oke. Jadi kita buka toko itu pelanggan tuh udah tinggal berudul aja gitu. Oke, berarti Enak gitu. sebelum buka toko sudah punya customer loyal di Nah betul. online. Saya udah punya online gitu. Dulu lewat mana jualannya di online tuh 2017? Kalau dulu ke medsos Kang, jadi kayak ke apa dulu mah Facebook sih banyakannya tuh. Facebook ya, Facebook Facebook. personal atau bikin page Facebook begitu? Kayak fanpage gitu Kang, Oh, fanpage fanpage. ya. Tambahin aja nomor WA gitu, nomor telepon gitu. Oke, berarti itu gratisan ya kan Facebook gitu Nah, ya. gretongan masih gretong. Gretong pakai fasilitas gretongan menghasilkan duit. Keren banget itu. Dan zaman itu Facebook page-nya organik ya, artinya atau sudah menggunakan fasilitas iklan, FB Ads segala macam. Organik Kang. Organik ya. Tinggal nambah kata kunci gitu. Kayak gitu-gitu aja gitu. dah. Mantap. Kalau saya mah. Oke.
Ini menarik juga. Jadi buat teman-teman yang berbisnis via sosmed tanpa harus FB Ads pun bisa menghasilkan, dan Kang Aib sudah Bisa kan. membuktikannya ya gitu. Nah, Ya, mantap. alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu dulu yang si FB fanpage-nya itu sampai berapa follower atau likes-nya dulu kisarannya? Berapa ya? Sedikit sih Kang, di angka 5.000 lah. Oh, 5 ribuan ya. Dengan 5 Nah, ribuan itu customer loyal yang dia suka belanja-belanja, repeat order gitu ya. Lewat ya situ ya. kira-kira lah. Paling Ah, yang repeat ordernya mah mungkin di angka 10 sampai 100. oh gitu. Dari 5.000 tuh. Kan biasanya lebih kecil Kang rasionya. Iya betul. Nah, Jadi pasti itu mah. pasti jadi memang di Tapi lumayan antara gitu. oh iya, ya yang penting mah mau berapapun angka followernya, yang penting duit buat ke rumah Nah, leuwih kata. nu penting kayaan. Yang penting itu. Nah, itu Kang. Itu kan cuma alat bantu aja. Biasanya rasionya Hmm, kalau misalnya ternyata kasusnya Kang Aib kan berarti hmm, 5.000 follower, ternyata customer loyalnya 10 sampai 100, dan itu cukup menghasilkan gitu ya. hmm. Dan itu pun segitu tanpa FB Ads, masih organik gitu. Tanah. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Kang Aib, Hmm. hasil jualan di Baltos waktu itu dengan online gedean mana dulu 2017-an itu? Kalau dulu mah masih gedean di Baltos Kang. Jadi Oh, toko itu, tapi kalau kesini ke online sih. oh jadi mulai bergeser ya? Geser pasti Kang. Oh, mulai tahun Geser. berapa yang online lebih besar daripada 2018 saya kerasanya tuh 2018 paling 18 ya? gede. Oke, berarti setelah kita 2017 ketemu, 2018 udah mulai booming yang online-nya ya. Betul. Oke, Udah mulai booming. memang penetrasi terutama FB, berarti makanya FB ya, IG enggak ya dulu? Kalau saya dulu FB aja sama marketplace Kang. Kalau Marketplace IG apa tuh? saya nggak make. Marketplace Marketplace apa tuh tuh? kayak kayak Shopee gitu, Hmm, Lazada, ya. Tokopedia gitu kan. Jadi kan itu mereka belakangan muncul ya, ada Shopee, Lazada gitu. Mm-mm. Berarti dulu begitu yang muncul gitu ikut buka di situ gitu. Kalau saya dulu inspirasinya tuh saya kan ngegrosir ya Kang ya. Dari FB itu saya tarik buat grosiran. Nah, Nah, si pelanggan saya tuh suka screenshot penghasilan dari Shopee dia dapat berapa gitu. oh, Nah, saya tertarik, oh ternyata Shopee bagus, saya coba coba nyemplung gitu ya. hmm. Ternyata benar bagus Kang gitu. Dan sekarang berarti sudah ada lapak FB-nya tetap ada di marketplace kayak Shopee, Lazada ada. Mm-mm. Baltos masih ada. Baltos tuh karena COVID kemarin tutup Uh, udah sebulan lebih. oh iya ya, sebulan. Tapi sebulan karena COVID kemarin aja ya. Maksudnya tahun kemarin masih bagus ya. Tahun kemarin lumayan masih bagus Kang. Berarti Uh, 2019 ya. 2000, Masih Lebaran bagus. 2019 masih bagus. Masih bagus. Oke oke. Soalnya kalau dari Desember ke sini kan memang wabah dunia ya. Maksudnya Mm-mm. anomali. Iya. Ya gitulah, rezeki-rezeki orang, kita bikin perencanaan apa. Mm, Kalau udah Tuhan betul. tentukan Iya, gongnya betul betul naon kan Kang. kita nggak bisa kontrol. Ya jangankan dagangnya, Ya, orang yang berangkat umroh haji ge udah punya duit juga nggak bisa haji, nggak bisa uh, umrohnya. udah punya Gitu. kursi kan nggak Udah bisa. kursi nggak bisa. Kamar kursinya gitu kan. Nah, pas lagi kemarin COVID mulai ngeganggu ini, terus bisa bertahannya gimana kan? Maksudnya penyesuaiannya gimana? Kalau orang kan Hmm. kalau yang kerja mah disuruh di rumah, syukurnya yang punya gaji tinggal tunggu transferan gitu kan. Kalau yang Top. kalau yang punya kafe itu kan kafenya pada tutup, orangnya karyawannya sebagian dirumahkan. Hmm. Cuman yang punya delivery ojek online lah yang dia masih bisa buka gitu kan. Hmm. Nah, kalau bisnis fashion kemarin gimana tuh bertahannya? Oh, kalau saya udah ngitung tahun kemarin tuh saya omset Lazada berapa, Shopee berapa. Nah, karena saya udah punya keyakinan tahun depan pasti naik. Hmm. Naiknya berapa saya udah hitung. Nah,
terus pas kejadian pandemi, ternyata malah meledak di Shopee sama si Lazadanya gitu. Jadi ya udah kayak anak-anak apa yang kerja di toko udah tarikin aja di gudang gitu. Jadi ngerjain yang di gudang gitu kan. Berarti yang di toko offline ditarik semua resource-nya ke ngurusin yang online ya, layanan ngurusin yang online. Tapi sempat sampai ngurangin karyawan nggak atau merumahkan karyawan nggak kemarin? Saya mah nambah sih. Oh, alhamdulillah, keren ini. Nambah Orang-orang pas, pada merumahkan, ini menambah karyawan. Keren nambahin banget. aja dah. Gitu. Itu yang kenapa UKM kita tuh hebat itu di kemampuan adaptasinya seperti itu. Keren. Ya kan masih kecil kan. Kalau kecil mah gampang. Kalau udah gede susah. Sama aja Kang sebenarnya kan. Ini kan cuma masalah rezeki-rezekin aja ketitipan usaha yang senilai gitu berapa kan gitu. Benar. Karena saya juga misalnya kan ya karena mungkin siga inilah koki Kang. Koki kan misalnya kalau udah tahu ilmu masaknya, mau disuruh bikin nasi goreng atau mau disuruh bikin katakanlah nasi uduk, nasi kuning gitu, ya bisa gitu. Mau ya nanti kan tinggal jam terbang nambah ke keterampilannya ya gitu. Betul kan. Dari kalau versi pemerintah kan, ini kalau boleh tahu, kalau versi pemerintah kan yang disebut UKM itu kalau omset setahun di bawah 4,8 miliar setahun. Kalau bisnisnya Kang Aib ini kan jualan fashion dari berbagai lini ya, dari online, offline gitu. Udah melewati angka itu belum? Alhamdulillah udah kan. Alhamdulillah, keren. Gitu. Justru saya tuh ingat apa namanya? Ya itu hitungan itu dari Kang Aib gitu. Pas 2017 UKM itu di angka, saya ingatnya di angka 5 malah 5,8. Hitungan gampangnya itu. Nah saya tuh saya juga pasti ngacunya tuh ke sana gitu. Oke, jadi target benchmark ya. Saya tuh jadi benchmark dari Kang Aib. Masih ingat itu kan. Tahun berapa itu kecapai, maksudnya kelewat angka itu? 2019 ya. Start dari tahun 2015 ya. 2019 lulus. 4 tahun. Alhamdulillah pas S1 udah. Oh, 4 saya tahun. Kan pas S1 benar. Pas S1 benar. Sekarang saya lagi magister berarti. Sekarang magister 2 tahun kan gitu. Cocok Kang, cocok itu, mantap itu. Itu nggak banyak loh Kang yang bisa dalam waktu di bawah 5 tahun bisa tembus lulus dari UKM. Itu nggak banyak. Jadi Kang termasuk yang berhasil lah ya gitu. Merintis lumayan, itu. Alhamdulillah. Ya moga-moga nanti teman-teman yang lain bisa ikut mengikuti jejaknya dan kita sama-sama yang udah pernah lulus UKM kita ngegas terus gitu kan. Gitu, Kang. Naik terus kan gitu. Nambah terus. Gitu. Keren Kang, tahun keempat ya. Nah, dari perjalanan selama ini, kenapa sampai sekarang berarti kan dari jeans terus beralih ke pakaian anak, sampai sekarang masih pakaian anak temanya. Kenapa gitu? Bosen-bosen. Apakah karena ngelayanin emak-emak seneng jadi customer aja sih. Mahmud kan ya gitu. Atau gimana? Kenapa tuh? Kalau anak-anak tuh cepet gitu kan, karena kan orang nikah pasti brojol gitu. Terus dia anak-anak tuh misalnya bulan Januari beli baju, bulan Februari dia beli baju lagi gitu. Kalau orang dewasa kan beli baju Januari, belinya tuh nanti Desember gitu. Itu benar banget Kang. Baju anak mah cepet Kang. Cepet ya, bisa setahun beberapa kali beli ya, apalagi kalau yang masih pertumbuhan kan. Nah itu tiap minggu beli baju. Itu kita sebagai orang tua sampai apa ya? Ini anak cepet banget tumbuhnya kan. Mulai melambat itu kan kalau udah SMA. Oh gitu ya. Udah SMA udah gitu mulai kan? melambat tuh dari
Dari brojol sampai SMP itu mah tung. Ah, Mau baju, mau jadi cepat sepatu. gitu Kang. Bener kan? Saya tuh pernah ya kerja, saya pernah punya baju beli yang rada bagus ya karena dulu uang ya gaji karyawan kan sakit nanya. Beli nu halus lah ke kantor Ya, tahun 2005-an gitu ya. 2001 sampai 2005 saya pernah kerja dulu. Beri sekitar tahun itulah ya. Sekarang kan udah 2020 ya Kang ya. ya masih ada. Masih ada, masih bagus baju saya tuh Malah. gitu. Jadi nggak 10-15 tahun tuh masih suka saya pakai Iya, gitu. Emang kalau awet baju gitu ya. awet ya gitu. Gitu. Ya kira-kira gitu. Alasannya mah gitu Kang. Menarik. Jadi memang itu yang salah satu peluang yang bisa dilihat sama Akang dan mungkin juga sama teman-teman yang lain. Kalau kata orang-orang itu Indonesia dianugerahi bonus demografi gitu. Kita Betul. orangnya banyak, tingkat kelahirannya lumayan, direm pakai program KBG tetap nambah penduduknya banyak. Ya, Apalagi kemarin berapa bulan lockdown, pasti tahun depan brojolnya banyak tuh. ya betul Kang. Pada di lockdown beritanya banyak terjadi ini tingkat positif. Nah itu Di luar COVID nih, masuk rumah sakit, yang di rumah kayak positif strip 2 kan gitu. Nah itu betul. Nah itu calon-calon customer Kang Aib tuh tahun Nah, depan tuh betul. pada brojol. Betul Kang. Oke. Kalau ini menarik yang Kang Aib lakukan tuh kemampuan adaptasi perubahan dalam hal ini tempat lokasi jualannya ya, dari mobil bergerak di jalanan pindah ke online, pindah ke mall, sekarang dominan malah ke online lagi gitu kan ya. Dan kedepannya nanti memang, oh ya tadi sempat ngomong tahun kemarin sudah bikin prediksi buat penjualan tahun. Sinyalnya Kang kayaknya. Nah, Udah kedengeran ya? ada suaranya ada. Sip. Kang, tadi sempat kesebut. Akang tahun kemarin bikin prediksi tahun ini penjualan via Lazada, Shopee akan sekian. Kan itu tahun kemarin bikin prediksi memang berdasarkan gimana bisa bikin prediksi caranya. Kok bisa bikin estimasi tahun depan penjualannya akan sekian itu gimana caranya? Gimana ya? Apa cap cip gitu tahun depan pengen segini atau ada trik-trik analisanya gitu? Oh enggak, saya mah cap cip aja sih Kang. Jadi saya udah kayak waktu kuliah kan diajarin tuh yang bikin di daftar impian kan Kang. Oke. Kayak dream board kan namanya. Oke. Nah, saya udah ngelis jadi tahun sekian saya harus misalnya pengen punya apa gitu. Nah, tahun sekian pengen punya apa gitu, mau kemana misalnya. Nah, itu ya dari hasil usaha berarti harus dapat berapa gitu. Nah, terus dari penjualannya harus berapa gitu, terus ngambil margin berapa. Ya kira-kira gitu sih. Oke. Berarti punya dream board, sebuah list tahun depan pengennya gitu kan. ini pengen udah punya gitu. Ini baru diturunin dari supaya bisa punya itu kudu penghasilan berapa ya, supaya penghasilannya gitu, berapa target jualannya kudu sabaraha gitunya. Nah gitu. Wah keren gitu. Kalau enggak dari ini Kang, kalau saya mah mikirnya tuh dari misalnya saya kan dulu kerja ada bos tuh. Nah misalnya bos saya kira-kira gajinya berapa gitu. Oke. Nah, misalnya atasannya berapa, nah kita ngejarnya kemana gitu. Jadi penghasilnya tuh dari sana gitu Kang, dituruninnya tuh gitu. Oke. Nah, terus tahunya bahwa itu realistis atau enggak gimana? Kan misalnya gini, saya pengen punya ini, tahu-tahu naik, katakanlah tahun sekarang penjualannya katakanlah 2 miliar, tahun depan pengen jadi 4 miliar atau 10 miliar. Itu tahunya bahwa itu kira-kira bakal kecapai atau enggak, feelingnya gimana?
Sebenarnya mah ada 2 metode Kang pakainya teh. Pertama teh apa namanya? Kalau marketing itu kan sebenarnya cuma 2 Kang. Apa? Paparan gitu ya. Paparan tuh apa? Tingkat apa ya namanya? Saya lupa lagi. Tingkat kalau kalau tampilan mah di marketplace tingkat view-nya berapa Oke. dikali konversi gitu Kang. Oke. Nah, penelitian tuh kan rata-rata konversi itu di angka 1 atau 2%. Oke, betul. Kayak pakai FB Ads gitu. Nah, tinggal Ya. tambahin aja itunya. Apa? Faktor paparannya gitu. Kita mau view-nya mau berapa gitu. Nah, itu metode pertama. Nah, yang keduanya tuh ya pasti kalau yang Islam gitu ya, berdoa gitu kan, gitu. Kayak gitu sih. Oke, Kalau saya berarti mah gitu. itu namanya kan istilahnya teori berdasarkan ilmu probabilitas ya, dari pengalaman, dari statistik Ya. si FB-nya atau dari si sosmednya, dia kalau view-nya sekian, 1%, 2% terkonversi jadi penjualan kan gitu ya. Nah, gitu, kayak Ah, gitulah. kayak gitu ya. Oh, berarti Akang pakai yang seperti itu juga bikin estimasinya ya. Memang Ya sekarang kira-kira gitu. menariknya dengan sosmed ini, dengan terdigital ini, semuanya bisa terrekord statistiknya by system, sehingga kita bikin perencanaan juga nggak cap-cip-cup sebenarnya. Nah, itu Nah, kira-kira gitu nah sih, Kang. gitu. Menarik, menarik. Nah, terus tadi ada, kalau boleh tahu, target yang tahun kemarin ke tahun ini, kemarin itu menargetkan naik berapa kali lipat? Naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, atau kurang lebih berapa kali lipat? Tahun kemarin mah 4 gitu, Kang. Saya tuh target tuh. Oh, dari tahun kemarin, tahun ini ngejar 4 Hmm. kali lipat. Ya, di apa namanya, di estimasi gitu ya, yang Estimasi. cap-cip-cup. Nah, Keren. Itu berani banget tuh kalau hitungannya. Estimasi pencapaiannya kurang lebih berapa kali lipat estimasi ini dengan kondisi kayak gini? kemarin 3 Kang, sekitar 3 sampai 4. Wow, mantap. Masih alhamdulillah sih, Kang. Oh iya, itu artinya dengan kondisi yang gonjang-ganjing begini aja, itu pencapaian kenaikan 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat tercapai ya. Ya, tapi pas rame aja, Kang. Oh iya, pas lagi Passion mah kemarin. ngitungnya itu gitu. Tapi kan nanti secara total tahun juga kurang lebih nggak akan jauh kan, karena Ya, memang puncaknya di situ kan. ya kalau passion gitu. Keren, keren. Nah, kalau ini ngomongin dari tadi jualan baju anak, ini sebenarnya brand apa yang lagi dibangun nih sekarang? Kalau dulu saya tuh beli jual gitu kan, beli jual. Nah, kalau sekarang tuh saya bikin merek sendiri gitu kan. Karena kan kalau baju sebenarnya mah kalau nembak merek tuh nggak boleh. Soalnya di itu kan KW gitu ya sebenarnya nggak boleh. Nah, makanya sekarang tuh lagi bikin merek sendiri gitu kan. Itu proses bikin merek gimana? Ngarang-ngarang nama atau bayar konsultan atau minta tolong teman atau gimana? Ngarang aja sih. Ngarang. Ngarang aja saya mah. Dari nama, logo semua ngarang sendiri. Kalau nama ngarang, kalau logo saya bayar orang gitu. Bayar orang. Kalau boleh tahu, kalau bayar logo gitu kisaran berapa ya kalau kita pengen ngedesain ke orang? Logo. Kalau yang biasa-biasa mah 250. 250.000. Kalau yang bagusan itu di angka 2,5 biasanya, 2,5 juta. Oh ya, berarti sekitar segitu ya, tergantung kita mau ngambil kelas yang mana ya. Ya. Gitu ya, relatif lah. Ada yang bilang 250.000 mahal, ada yang bilang 2,5 juta tuh murah banget gitu. Ya. Gitu ya, relatif lah. Tergantung brandnya sendiri mau dipasangnya di mana gitu. Kalau pasangnya nanti emang kualitasnya bagus, ya mending desainernya yang di angka 2,5 gitu. Kalau yang biasa-biasa ngambilnya 250.000 aja gitu. Iya. Kok dari kualitas hasil desain biasanya harga bayaran nggak bohongnya Kang? Nah itu pastilah. Gitu, ada harga ada barang, bayar nah, yang itu ada harga ada barang. Ada yang bayar berani orang jual mahal, jasanya berarti keahliannya lebih bagus biasanya ya. Ya betul kan. Setelah bikin ngarang nama, terus logonya brandnya di outsource ke orang,
Terus didaftarin paten atau enggak deh? Enggak kan, Belum ya? karena si namanya tuh nggak bisa didaftar karena kan nama saya tuh mirip sama yang merek orang. Jadi nggak bisa didaftarin. Kemarin saya udah konsultasi, Ah, nggak bisa katanya. Ya sudah, saya pakai ini aja dulu gitu. oh gitu. Saya juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Hmm. Eh, Dulu saya pernah ngedesain ngarang nama, habis itu minta didesainin logo sama kayak kan. Habis Hmm. itu diajuin ke ke konsultan paten ya buat Hmm. didaftarin. Jawabannya sama. Oh nggak bisa Pak, ini udah ada yang mirip, komponennya Nah gini. itu Pak. Heeh. Saya sih gini, ini bisa daftar atau nanti nggak bisa daftar? Bisa daftar sih bisa Pak, cuma nanti kemungkinan ada komplain atau dari yang punya merek gitu. Hmm. Saya bilang ya udah daftarin aja dulu, nanti kalau dikomplain kan baru bisa ditarik atau dinegosiasikan gitu. Iya. Jadi kadang gitu Kang, eh, ada yang antara gini, antara nggak bisa sama bisa tapi nanti jadi ada apa itu beda. Nah itu yang Nah, kedua saya berarti karena mirip. ada Bisa mirip mah ya. bisa, cuman sayang ya sudahlah. Sayang. Tapi masih pakai itu aja kan gitu. Tapi saya gini, tadinya Gimana? dibilang gitu Kang, nanti kalau ada komplain dalam 1-2 tahun, itu nanti paling diminta untuk dirubah. Iya. Saya belum ngecek lagi sih, tapi perasaan udah lebih dari 2 tahun nggak ada yang komplain tuh, walaupun dulu di awalnya dibilang begitu. Hmm. Gitu. Tapi emang Akang sekarang pakai brand apa yang di ini mau digedein? Namanya tuh Osbos Kang. Osbos. Osbos. Osbos ya. Oke, nanti Hmm. uh, linknya boleh di WA ke saya, namanya atau Siap. apanya, webnya atau segala macam jualannya, nanti kita cantumin di Siap. keterangannya, gitu, biar tahu. Osbos. Nah, terus antisipasinya gimana Kang? Kalau ternyata beneran nama itu nggak bisa dilegalkan, apakah Nah, sekarang mempersiapkan nama lain buat alternatif nanti atau cuek masih pakai yang itu? kalau lihat rekan yang udah merasakan katanya kan paling diganti nama gitu, nanti nama, ganti label, nanti si konsumennya ditarik ke sana gitu. Jadi tetap aja kalau ada komplain itu juga, Kalau ada komplainnya. kalau nggak ada komplain tetap aja pakai nggak apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Yang penting kita tidak pakai nama asli brandnya gitu, karena kan itu ngejiplak banget gitu kan, nggak boleh. Iya betul. Mendingan nama misalnya nama baju anak Bapak Aep Nah, tapi, mereknya, nah itu boleh kan, bagus orang beli lagi gitu kan. nah, tapi pemilihan nama Kang memang bagus sih kan, ada teknik bisnis kan yang kalau kita suka diajarin tuh kan ATM ya, amati tiru Oh itu modifikasi kan. Si ya Gana Kang, kira-kira oh gitulah. itu keren lah ya, namanya dari kita tahu lah itu mereknya mirip sama yang mana gitu kan. Itu Tapi keren mirip. itu Kang. Tapi ya Kang coba pernah ini enggak? Kan itu kata Gimana? satu orang yang konsultan paten ya. Hmm. Pernah nanya ke tempat yang lain nggak? Bener nggak itu nggak bisa didaftarin? Eh, belum sih Kang, waktu itu Ya. saya nanyanya tuh yang di Jalan Kebonwaru itu yang apa? Departemen Hukum. Oh, Nah, ya jawabannya tuh yang tadi yang kedua, oh gitu. bisa daftar tapi kemungkinan tidak di ACC karena mirip gitu. Mirip pelafalan gitu. Iya, iya. Nanti kalau lagi mau iseng coba cari konsultan paten yang lain yang buat Hmm. jasa pendaftaran, coba apakah jawabannya sama atau enggak Nah, gitu. gitu. Terus kalau ternyata kan bisa juga gini bertaruh ya. Ya kalau saya ya Akang boleh aja nggak daftarin kan. Kalau Hmm. saya kemarin saya daftarin aja. Kalau Hmm. nanti ada komplain ya kita ketemuin. Kalau misalnya nggak ada komplain kan berarti yang kita jadi terdaftar Pak. Ya, nah itu betul. Gitu. Dicoba aja dulu. Coba aja dulu gitu. Nah, Kalau nggak apa-apa. kalau kalau duitnya baru, maksudnya ke artinya nggak apa-apa duit Hmm. sekian hilang lah gitu. Hmm. Tapi kan kita punya peluang itu terdaftar. Nah, itu betul. Kecuali ya kudu nyiapin merek yang lain jadinya. Ganti label. Oke, terus dari pengalaman sudah tahun kelima ini kan, kalau kata orang-orang
di tahun kelima itu akan mulai ada biasanya eh, sedikit gonjang-ganjing yang akan menaikkan bisnis kita atau menurunkan bisnis kita. Kebetulan kan case-nya Akang tahun kelima ini kan pas nih 2020, start 2015, pas kena gonjang-ganjing COVID ya. Ya. Tapi kayaknya COVID. sinyalnya bagusnya Kang ya, digonjang-ganjing Insya malah Allah. naiknya gitu. Moga-moga si Gana makin bersinar gitu. Pengen nyamannya normal tuh Kang. Oh iya, jadi situasi normal lebih bagus. Iya, artinya dengan kondisi susah ini aja Akang bisa tumbuh gitu. Soalnya kalau kata pebisnis dunia kan, kalau sekarang yang ngetop kan dari Tiongkok tuh, Jack Ma. Jack Ma bilang kan sekarang tahun ini gitu, jangan terlalu banyak mikirin untuk ini itu tumbuh ini itu, bisa tetap hidup aja itu udah bagus gitu, kurang lebih gitulah. Gitu. Nasi Akang kan bukan sekadar hidup, bertahan hidup, tapi bisa tumbuh. Jadi moga-moga buat ke depan kalau kondisi normal peningkatannya jauh lebih besar lagi. Ya mudah-mudahan kan. Dan itu memang di luar kebiasaan memang kan. Jadi kalau biasanya pertumbuhan yang aman itu memang 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Kalau lebih dari 2 kali lipat memang ekstra keras gitu. Jadi nanti kalau tahun depan misalnya bikin prediksi lagi mau naikin lebih dari 2 kali lipat jadi 3 kali lipat, kali 4 kali lipat. Itu dipastikan aja Akangnya siap, timnya siap, infrastrukturnya siap. Kalau enggak nanti akan ada yang jadi korban biasanya. Gitu, karena naik lebih dari 2 kali lipat itu biasanya butuh energi yang besar gitu. Betul. Gitu. Tapi ya kalau saya yakin sih pengusaha-pengusaha yang berhasil ya memang keinginannya besarnya tinggi. Oke Kang, nah kalau cerita ke ini, katakanlah misalnya ada teman-teman yang masih baru mulai bisnis, kira-kira ada pesan-pesan dari Akang nggak yang kira-kira tips atau pesan-pesan apalah yang buat orang-orang yang baru mulai bisnis nih? Kalau Akang kan udah berhasil lulus dari UKM nih, udah tembus 5 miliar setahun udah tembus. Nah ini kan masih banyak, masih ada banyak sekali teman-teman kita yang masih belum menembus angka itu. Kira-kira ada pesan-pesan nggak? Kira-kira gimana dari Akang? Ya gimana ya? Ya mungkin kembali lagi ke ininya Kang, ke tujuannya gitu. Kayak misalnya, misalnya si usaha saya tuh pengen di angka sekian, di tahun kesekian. Nah, kalau kita udah fokus ke target itu, udah aja fokus gitu, nggak usah kemana-mana gitu. Kan biasanya tuh lagi di jalan, pengen bikin ini lagi, pengen bikin itu lagi gitu. Jadi nggak fokus gitu. Biasanya masih gitu. Sama saya juga kerasa gitu kan. Mau diversifikasi produknya, mau apanya gitu. Karena kebanyakan item itu malah bikin bingung ke kitanya gitu. Kalau di baju gitu ya, kalau di fashion gitu. Jadi fokus aja ke target-target yang udah ada disiapkan gitu. Gitu sih Kang. Salah satu kunci utamanya adalah fokus di bisnis gitu ya. Jadi dan baru kerasa hasilnya ketika kita fokus. Memang kayak seperti kalau nggak salah Bruce Lee yang bilang ya, kita harus takut sama orang yang menguasai 1 jurus daripada orang yang menguasai 1000 jurus. Oh gitu. Gitu. Bisa jadi gitu. Jadi orang yang latihan 1 jurus 1000 kali itu lebih menakutkan daripada orang yang latihan 1000 jurus tapi sekali-sekali gitu. Iya. Akang ini kan 5 tahun jurusnya ngan hiji. Satu. Pakaian anak. Nggak saya 5 tahun banget itu aja. Gitu. Jadi sekarang Kang Aep pakaian anak nih ya. Kalau dulu kan 2017 Kang Aep apa istilahnya dulu 10.003 aja non. Kawas. Branding ya dulu ya. Ilmu itu branding. Mah ini aja sih Kang, perkenalan aja. Perkenalan, gitu. Tapi itu yang biar gimmick gitu.
Tapi itu kan cerita yang dulu, sekarang kan udah beda gitu. Dan tadi yang menarik tadi yang sempat saya tangkap juga, selain hitung-hitungan, selain fokus juga tidak lupa berdoanya Kangnya, salah satu kuncinya betul, ya. betul. Yang tadi Akang sempat sampaikan itu. Ya, Itu emang betul, Kang. efek ya Kang ya? Kayaknya ngepek sih Kang. Ngepeknya teh apa namanya? Ya ke kitanya aja jadi enak gitu. Terus kayak ya misalnya kayak jakatnya dikeluarin gitu. Terus jangan banyak hitung-hitungan gitu kan kalau di dagang. Ya Hitung-hitungan hitung-hitungan tuh gimana maksudnya? misalnya tuh ada kalau di marketplace ada namanya tuh toxic buyer Kang. Toxic buyer tuh jadi dia nebar racun. Jadi dia belanjanya cuma 100.000 gitu ya, tapi dia ngerusak reputasi, ngerusak komplain lah gitu ya. Komplainnya tuh bisa 3 hari gitu. Nah, kalau saya yang gitu-gitu udah aja dikasihin aja barangnya. Kalau saya sih Oh, gituin nggak gitu usah misalkan. bayar, yang penting diem gitunya. Kalau saya mah gitu. Bukan nggak usah bayar sih Kang, maksudnya tuh lebih diperingan gitu. Kayak Oh misalnya, gitu. oh dia nggak mau bayar ongkos kirim, udah sama kita aja ditanggung nggak apa-apa gitu. Oh iya iya. Meskipun waktu itu kita misalnya kalau dihitung-hitungan misalnya, oh kita rugi gitu ya, padahal mah kan kalau kita diikhlasin mah sudahlah nggak apa-apa gitu. Kita kan Iya. dapat konsumen yang lain gitu. Iya. Nah ke kitanya lebih gampang gitu Kang, ngejalanin itu daripada kita ngurusin uang 100.000 tapi kita bisa 5 hari gitu ya, Soalnya bisa ya. 4 hari ngurusin itu gitu. Kasihan CS-nya maksudnya tuh Kang, bukan saya Uh, langsung, tapi kan ada CS juga, CS-nya yang kasihan gitu. benar-benar. Nah saya Tapi biasanya dilepasin aja nggak apa-apa gitu. ya, diikhlasin ya. Kalau Kalau saya kalau sih kayak gitu sih. kalau yang toxic gitu kurang lebih biasanya berapa persen tuh dari jumlah customer tuh? Maksudnya Kecil sih Kang, kecil. dari sebulan transaksi tuh yang kayak begitu tuh kurang lebih berapa persen? 1%, 2% atau Enggak sampai sih, 10%? nggak nyampe 1% kayaknya. Oh iya Nggak iya. nyampe gitu Kang. Oke, oke. Itu memang salah satu kunci tuh. Biar nggak capek. Mengikhlaskan, benar Kang. Jadi Ikhlas gitu dah. diikhlaskan we itu kan istilahnya 1% dari bisnis juga kagak gitu kan, daripada bikin pusing. Nah gitu Kang, kalau saya mah gitu. Ikhlasin ya. Dan Jadi itu kita kadang nggak, jadi malah obat loh Kang, artinya orang begitu terus kita ikhlasin, bisa jadi dia malah nyebar berita bagus. Sama ini mah enak di peringan gitu kan. nanti beli lagi. Ntar beli lagi. Repot. Asal ulah komplain deh gitu ya. Racun dan meracuni. Iya, Bisa iya. jadi itu racun dan meracuni itu. Iya, iya. Tapi memang zaman online gini nggak aneh lah ya, selalu akan ada customer yang memang benar-benar customer pengen butuh gitu. Ya gaya-gayanya kan beda-beda lah ya. Iya, nah Ada gitu. yang mudah, ada yang susah, ada yang Nah pisusaheun gitu. gitu. Nah itu Pisusaheun. disusahin. Pisusaheun kedetek dah langsung ikhlasin, langsung beres gitu. Udah gitu aja dah. Kalau Gitu. kalau ada otot, dia nyang otot, kita nyang otot, kitanya capek juga. Kalau di Ya bisnis kira-kira tuh gitu sih Kang. ada ini Kang, ada istilah Pareto. Pareto itu Apa itu kan? 80% dari yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya kita punya pelanggan katakanlah 100 orang gitu. Bisa jadi 80% penjualan datangnya dari 20 orang gitu. Gitu. Nah, selama kita yang 80% nominal penjualan itu keurus gitu, 20% yang lain banyak ngegangguin mah banyak diikhlasin juga nggak masalah karena yang gitu. besarnya itu aman gitu. Udah itu aja dah. Apalagi kalau dari ceritakan yang istilahnya tadi racun ya. Toxic buyer. Oh, toxic buyer ternyata kurang dari 1%. Guys, ya udah. Rumusnya udah ketemu tuh dari sisi ilmu manajemen itu ternyata di bawah kita harus perhatiin yang lebih 80% itu aja. Gitu. Customer yang lain lebih perhatiin, yang toxic buyer mah geus we lepas. Keren. Gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu Kang, kita ngobrol-ngobrolnya. Ini terima kasih banyak waktunya. Saya makasih Kang, udah dijenguk. Nah,
Dan semoga sharing yang kita lakukan di ruang kolaborasi juara ini bisa bermanfaat, Siap, terutama siap. buat saya Amin. sendiri juga yang sangat senang belajar dari teman-teman yang lain, apalagi seperti Akang yang sangat hebat ya survivalnya di masa kondisi sulit seperti ini, malah tumbuhnya besar bisa 3 kali lipat. Dan fokus itu yang kadang memang godaan para pebisnis ya, menjadi fokus di Betul. satu pihak, satu bidang itu emang berat. Dan ketika kita fokus terbayar dengan hasilnya, dan Akang sudah membuktikan itu 5 tahun fokus di Lumayan. pakaian anak, dan itu terus tumbuh gitu. Semoga bisnis Akang tetap tumbuh, Amin, amin, amin. terus membesar, Bisa kan? dan nanti kita bisa saling menularkan ide-ide kita, pengalaman kita ke rekan-rekan kita yang lain. Amin, 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 amin. Nuhun Kang. Atur nuhun pisan. Oke Kang, pertemuannya malam ini kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak sudah berbagi di ruang kolaborasi juara. Pertemuan ini kita tutup dengan satu ungkapan dari Jack Ma, foundernya Alibaba, yang mengatakan bahwa hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.